Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Berdiri. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban Untukmu Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Waduh, info. Terima kasih. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa berjumpa kembali ya pada pertemuan pagi ini bersama Pak Abu Bakar ya. Nanti kita akan mempelajari materi tentang Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup kita sehari-hari ya. Itu nanti dalam surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Oke, sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya, terlebih dahulu Bapak absen dahulu ya. Azra Azguri ada? Ada ya. Aisyah Farha ya, Ajeng Pratiwi, Davania, Ifat, Ismi Afiatul Tazkiyah, Kanaya, ada Khadijatul, ada. Halo. Suka aja ganti nama. Ahmad Faki, ada Ahmad Hailani, Alif Maulana Ibrahim, Anugrah, Fajri Mubarak, ya, Farhan Aditya, Farhan Ramadan, ya semuanya hadir. Dan ada yang sakit? Tidak. Ada. Ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dari segala penyakit ya. Yang malas nanti mudah-mudahan didoakan semoga semakin sehat dan rajin mau berangkat ke sekolah. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Sebelum melanjut ke pelajaran kita, materi kita, Bapak ingin nanyakan dari beberapa teman kalian yang itu mengenai tentang Al-Quran dan hadis, Quran surat An-Nahl dan surat An-Nisa. Oke, tanyanya adalah bagaimana penerapan nilai ketaatan, ya, taat kepada dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kepemimpinan, petunjuk agama. Bagaimana penerapan nilai tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Nilai teladan,
Pemimpin harus menjalankan prinsip-prinsip yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, mengikuti kebijakan yang baik, mematuhi aturan yang ada demi kebaikan bersama, peduli terhadap kesejahteraan pengikut, memimpin dengan memperhatikan kebutuhan dan hak orang lain. Ya. Lalu pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi umat Islam dalam mengikuti petunjuk Allah dalam Quran surat An-Nahl? Bagaimana cara kita menghadapinya? Dayang, ya silakan. Satu, kesibukan duniawi. Banyak orang terlalu sibuk dengan urusan dunia yang mengalihkan perhatian dari kewajiban agama. Dua, pengaruh lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung ajaran agama, baik keluarga, teman, maupun tempat kerja. Tiga, penolakan terhadap dakwah. Tantangan dalam menyampaikan kebenaran kepada orang yang tidak memahami atau yang menentang ajaran Islam. Empat, kesulitan mengaplikasikan hukum Allah. Terkadang ada benturan antara ajaran agama dengan norma sosial atau hukum yang berlaku di masyarakat. Oke, terima kasih ya jawabannya. Jadi sebelum kita melanjut ke materi pembelajaran, kalian sudah mengetahui ya setidaknya tentang Al-Quran dan hadis. Ini mati ya. Tentang Al-Quran dan hadis, surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Sebelum itu, Bapak akan materi pada hari ini, model pembelajarannya aja PJBL. PJBL itu siswa ya, kalian harus memberikan suatu proyek hasil dari pembelajaran Bapak. Ya, yang kemarin Bapak juga sudah memberikan pemahaman kepada kalian tentang pelajaran Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sehari-hari, yaitu dalam Quran surat An-Nahl dan surat An-Nisa. Sebelum itu Bapak jadwalkan pada hari ini proyeknya, ya, sintaknya beberapa hal, ya, untuk menghasilkan sebuah proyek. Ya, Bapak akan bagikan beberapa kelompok untuk berdiskusi, ya, supaya bisa menghasilkan suatu proyek. Proyeknya apa? Yaitu berupa poster, ya, poster tulisan mengenai tentang Quran surat An-Nahl dan surat An-Nisa, ya. Nanti berdiskusi, dibagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kelompok. 5 kelompok ini nanti Bapak memberikan tugasnya. Yang pertama adalah membuat poster, ya, lalu bikin gambar tulisan. Setelah itu mempresentasikan ke depan, yaitu berupa PowerPoint, ya. Nanti kalian maju satu-satu. Oke, sebelum itu kita baca bersama-sama terlebih dahulu Quran surat An-Nahl ayat 64. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi rahmatal liqaumi yu'minun. Shadaqallahul adzim. Ya, setelah itu setelah membaca kalian berdiskusi. Sok, bagikan kelompoknya. Silakan. Bagi kelompok. Ini dia ini. Yuk. Bisa dipada.
Sana kadi. Darah. Kayak itu bebe. Nanti kalian mengidentifikasi surat Quran, surat An-Nahl dan surat An-Nisa. Silakan kalian berdiskusi apa makna dari Quran surat An-Nisa ya dan surat An-Nahl, lalu hukum bacaan tajwid alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Setelah diskusi nanti kalian mempresentasikan apa makna tersebut di dalam Al-Qur'an ya. Lalu ke depan masing-masing kelompok ya, berupa posternya ditempelkan ke depan ya, di depan di papan tulis ditempelkan. Nanti ini dicopot dulu ya, bisa dicopot ya. Nanti ganti dengan itu ya. Nah, berdiskusi, setelah itu kalian membuat posternya lalu ditempelkan di sini. Ya, poster tersebut ditempelkan, yaitu makna mengidentifikasi Quran surat An-Nahl dan surat An-Nisa. Nah, setelah itu kalian dipresentasikan apa yang kalian buat posternya. Nah, dipresentasikan, misalkan tulisannya, lalu artinya dibaca dengan artinya. Posternya misalkan di situ tulisannya apa kamu buat, ya dibacakan, presentasikan sama teman-teman. Nah, nanti di sini ini Quran surat An-Nisa, bahwa ada Quran surat An-Nisa, ya dijelaskan bahwa ini ya, begitu ya. So, silakan diskusi. Ada yang bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya tentang diskusi ini. Ada yang belum paham, tidak mengerti, tidak paham maksudnya bagaimana? Tidak mengerti semua, Pak. Coba kamu buat ini ya, poster ini. Nah, ini posternya surat An-Nisa. Nah, ini di sini tentang beribadah. Lalu dibaca ini ya. Ya. Nah, kamu buat ini, nanti ke depan dibaca ininya. Ya, ditempel ke depan posternya. Lalu ini dibaca surat An-Nisa. Penjelasan untuk apa? Patuh. Lalu ini taat kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Taat kepada ulil amri meliputi ketetapan. Nah, begitu ya, nanti dijelaskan di depan. Ya, tentang gambarnya tentang beribadah. Lalu apa ini? Belajar, lalu Kertasnya. Loket pajak. Ya, membayar pajak ya. Taat pada apa? Berarti bayar pajak ini apa? Kalau membayar pajak itu kita taat kepada siapa? Bayar pajak. Ada yang tahu? Membayar pajak itu taat kepada siapa? Pemerintah. Ya, betul. Kalau kita sholat berarti taat kepada Allah. Kalau kita sekolah taat kepada nah, itu. Ya, contohnya. Nah, ada yang tanyakan lagi? Gak ada. Ya. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, kepada pemerintah. Berarti kalian paham, itu adalah Al-Qur'an. Kita diperintahkan taat ya pada Allah, pada Rasul. Rasul itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi mukjizat berupa apa? Al-Qur'an. Pinter, cerdas. Ya, oke. Udah. Diskusinya sudah?
Belum, sebelah sini. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Nggak ada. Bisa bacanya? Bisa. Bisa ya? Oke, Bapak coba. Belum. Baca surat ini. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alai kita Bisa, bodoh lah. ina umul lari di Senang. iya, shadaqallahul azim. Oke. Setelah itu dari beberapa tadi ada yang membuat PowerPoint-nya. Silakan maju untuk mempresentasikan. Yuk, sudah pipian. Nanti Bapak yang ini kan ya. Pipian. Dari Putri silakan. Pipian ini Ke depan. Itu. Silakan beri salam dulu lalu Hanya. Ini bener. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi. Al-Quran sebagai petunjuk hidup merupakan sumber utama yang memberikan panduan hidup kepada umat manusia. Tujuan menyampaikan ayat-ayat yang mengandung dalam Ya, selanjutnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan beriman di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Aku kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih utama. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ada teman kalian yang mempresentasikan dengan PowerPoint. Nah, ini proyeknya adalah PowerPoint ya dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 memberikan proyeknya adalah berupa PowerPoint. Dia menjelaskan tentang Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Nanti kelompok 2 itu berupa poster. Ya, posternya nanti ditempel ke depan. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Oh, ini nih Bapak ada guntingnya, ditempelin. Nih. Ya, udah siapin. La ilaha. Ini guntingnya. Sok, tempelin. Terus. Mana ini? Oke. Teman kalian ingin mempresentasikan posternya. Ya. Quran surat apa itu? Ya, surat An-Nisa. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nisa ayat 59. Penjelasan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan para ulil amri. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan mengamalkan dan mengikuti ajaran Al-Qur'an. Taat kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Taat kepada ulil amri meliputi ketaatan baik pada pemerintahan maupun para ulama. Taat kepada pemimpin hendaknya diikuti dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bentuk ketaatan pada pemimpin itu tidak boleh bertentangan dengan pemerintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangannya. Ya, terima kasih. Ini adalah hasil ya proyek kelompok dua. Kelompok 1 hasilnya adalah PowerPoint, jelaskan. Kelompok 2 hasilnya adalah poster. Jadi tadi sudah jelaskan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Surat An-Nisa itu menjelaskan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat, ya, lalu sekolah, jadi berkewajiban menuntut lalu membayar pajak, taat kepada apa tadi? Pemerintah. Surat An-Nahl, seorang muslim juga harus melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, bagaimana membaca Al-Qur'an lalu mengaji, taat kepada para ulama, para kiai, ya, kita mengaji, membaca Al-Qur'an, ya. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 juga ingin apa? Menghasilkan apa? Proyek juga. Proyeknya apa? Poster. Sok silakan ke depan. Ditempel. Apanya? Enggak. Artinya aja. Enggak kecil. Tentang apa ini? Sok silakan. Quran surat apa? Surat An-Nisa sama surat An-Nahl. Surat An-Nisa ayat berapa? 9 dan surat An-Nahl. Ya, sama dengan kelompok 2. Ya, hasilnya adalah poster. Kelompok 3 ada enggak? Ada. Ini hasilnya sama ya, ayat surat An-Nisa dan ayat 64 surat An-Nahl sama surat An-Nisa. Silakan ke depan. Ayo, ditempelkan ininya ke depan, posternya. Ayo, ini. Ayo. Satu. Oh. Ini. Ya. Masing-masing kelompok sudah berhasil, ya. Berhasil apa? Berhasil apa? Tujuan pembelajaran ini apa? Berhasil menghasilkan proyek. Proyek atau project, ya. Proyeknya apa? Berupa sama presentasi, yaitu PowerPoint, ya. Ada yang ditanyakan?
Tidak. Jaga. Pada pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah berhasil ya masing-masing kelompok menghasilkan suatu project. Ya, projectnya adalah berupa poster dan presentasi. Ya. Paham tidak pembelajaran pada hari ini? Tentang apa? Tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran, hadis, itu surat An-Nisa. An-Nisa dan surat An-Nahl. Ya. Kalau surat An-Nisa untuk apa? Surat An-Nisa. Dijelaskan untuk apa surat An-Nisa? Beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzi Manu. Hati. Surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah. Berarti kita diperintahkan untuk taat kepada lalu taat kepada Rasul, lalu taat kepada ulil amri. Itu. Kalau surat An-Nahl ayat 64, wa ma anzalna alaikal kitaba illa tubayyana lahum, berarti kita diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk halo. Hai. Halo. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Surat An-Nahl berarti apa? Artinya? Kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sebagai petunjuk bagi kaum yang beriman. Wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Oke. Halo. Hai. Halo. Oke, terima kasih pada pertemuan pada pagi hari ini. Kita berhasil, alhamdulillah. Semuanya senang? Pelajaran pada pagi ini semua menyenangkan? Paham semua? Paham. Terima kasih. Kita berhasil dalam pembelajaran pagi hari ini, yaitu proyeknya adalah poster dan presentasi. Oke, ditutup dengan baca doa nanti oleh KM ya, saudara Rudi. Kala nungguan beres sila kabeh. Agak kaberes. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Terima kasih, hati-hati jalan, sehat selalu.
Oh iya. Terima kasih. Ya, makasih.